Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Putri dengan NIM 15180101050. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah dengan memanfaatkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP berbasis web dengan studi kasus SMP Darussalam Jakarta. Nah, dengan penulis Hanan Syah Ahmad dan Anita Natasari dari Universitas Mercubuana. Yang pertama, analisis tujuan pembuatan jurnal ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi pembayaran administrasi sekolah yang terkomputerisasi berbasis web dalam memanfaatkan program pemerintah daerah Kota Jakarta, yaitu Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Selanjutnya, tools yang digunakan. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dalam proses pengembangan secara offline dipergunakan Exam Server yang di dalamnya sudah ada Apache Web Server dan MySQL Server dengan sebagai kebutuhan utama dalam menjalankan sistem. Nah, sistem yang akan dibuat ini adalah sistem informasi pembayaran yang menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna meliputi input data, pencarian data, laporan, pembayaran siswa untuk membantu tugas atau usaha dalam menangani kendala yang dihadapi dalam melakukan transaksi, sehingga dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan administrasi kebutuhan siswa. Selanjutnya, manfaat dari sistem yang dibuat. Dengan memanfaatkan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP berbasis web di SMP Darussalam Jakarta ini adalah yang pertama, staf tata usaha terbantu dalam sistem pelayanan pembayaran SPP sehingga mempermudah dan menghemat pekerjaan. Yang kedua, orang tua siswa lebih mudah dalam hal pengontrolan pembayaran SPP sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah juga terbantu untuk melihat laporan setiap bulannya. Siswa-siswi SMP Darussalam Jakarta akan tetap fokus dalam kegiatan belajar tanpa harus mengantri dalam hal pembayaran karena menggunakan auto debit dalam alokasi dana KJP untuk pembayaran SPP. Selanjutnya, target pembuatan sistem ini adalah SMP Darussalam Jakarta. SMP Darussalam Jakarta ini merupakan salah satu sekolah swasta yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah Kota Jakarta karena mayoritas siswanya adalah dari kalangan yang sangat sederhana. Para siswa sering terhambat proses belajar mengajar dikarenakan harus berhadapan dengan pengurusan administrasi yang mesti diurus dan tidak jauh dari beban biaya. Sekolah menengah pertama ini berdiri dari mulai tahun 2006 dengan nomor urut rayon 3454 yang beralamatkan di Jalan Daan Mogot kilometer 12,8 Gang Sahabat RT 12 RW 13 Pedongkelan Depan Jakarta Barat. Sarana pendukung yang menjadi pendukung pada panel ini adalah informasi dari website www.kjp.go. Sarana pendukung pada panel ini adalah informasi dari website www.kjp.jakarta.go.id dan http://kjp.dki.info serta informasi yang didapat dengan wawancara dari karyawan tata usaha sekolah. Selanjutnya, latar belakang pembuatan sistem. Latar belakang pembuatan sistem ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, di mana ini menyatakan bahwa masyarakat yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, khususnya bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu. Dengan masalah yang sering para siswa hadapi, yaitu tentang biaya administrasi dan peralatan serta perlengkapan sekolah, Pemprov DKI Jakarta mempunyai program bantuan yaitu Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Mekanisme penyaluran diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang biaya bantuan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup biaya administrasi yaitu sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Dikarenakan SMP Darussalam Jakarta adalah sekolah swasta, maka ada biaya ujian tengah semester, ujian akhir semester. Sehingga dengan adanya program pemerintah ini, para siswa akan bersekolah pada pelajaran tanpa harus memikirkan biaya administrasi sekolah. Mekanisme yang digunakan selama ini adalah siswa tidak didebitkan. Jadi para siswa tetap harus mengambil uang terlebih dahulu serta membawa buku bayaran mereka ke pihak TU.
Banyak sekali masalah yang timbul jika hanya menggunakan mekanisme seperti ini. Di antaranya yakni untuk siswa masih harus mengantri ke ruang TU untuk melakukan pembayaran SPP. Selain terjadi kehilangan uang tunai dan buku bayaran pun bisa juga akan mengalami kehilangan. Untuk karyawan TU akan mengalami kesulitan dalam melayani transaksi pembayaran. Di antaranya itu saat akhir bulan atau menjelang masa ujian, pasti siswa akan berebut untuk dilayani dahulu oleh pihak TU. Karena pencatatan masih menggunakan buku besar, jadinya pelayanan akan memakan waktu yang lama dan akan menghambat pekerjaan serta membuat antrian yang panjang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu yang pertama ada observasi. Untuk mengetahui secara langsung masalah yang ada dengan mengunjungi SMP di Jakarta dan bertemu dengan SMP instansi yang terkait untuk mengetahui keadaan serta kondisi di SMP daerah Jakarta. Yang kedua, wawancara, yaitu untuk mengetahui masalah timbul dan dialami langsung oleh instansi terkait. Dalam kegiatan ini, diajukan pertanyaan lisan untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh. Yang ketiga itu studi pustaka. Dalam penelitian ini akan diambil dari jurnal akhir jurnal. Yang ketiga itu studi pustaka. Dalam penelitian tugas akhir ini diambil dari jurnal-jurnal yang dapat menjadi referensi sebagai landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya untuk hasil pembahasan yaitu yang pertama ada tampilan login. Tampilan login ini pada sistem dengan menampilkan dua text box untuk memasukkan username dan password serta tombol login dan cancel. Yang kedua akan ada tampilan halaman menu data siswa. Halaman data siswa ini dapat terlihat semua data siswa yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya ada tampilan halaman menu periode fund KJP. Halaman menu ini menampilkan data periode yang belum diproses dan yang sudah diproses. Selanjutnya ada tampilan halaman menu allocation fund KJP. Halaman ini akan menampilkan menu alokasi dana KJP yang ingin diproses. Selanjutnya ada tampilan halaman menu view allocation fund. Tampilan pada menu view allocation fund ini adalah tampilan di mana pihak bank dapat melihat data yang akan diproses mutasi. Selanjutnya ada tampilan halaman menu upload mutasi. Tampilan pada menu ini adalah untuk bukti transaksi transferan data yang sudah dimutasi oleh pihak bank. Selanjutnya ada tampilan menu view SPP. Nah, tampilan pada menu view SPP ini adalah di mana siswa ataupun orang tua siswa dapat melihat atau sebagai bukti bahwa pembayaran SPP sudah dibayarkan dengan dana KJP yang sudah dialokasikan ke rekening siswa sebagai bayaran biaya SPP siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Yang kedua, penulisannya sesuai dengan EYD dan diberikan tampilan gambar dari sistem yang sudah dibuat. Selanjutnya kekurangannya yaitu menurut saya tidak ditampilkan alur proses desain dan tahap pembuatan programnya.